udah sering dengar istilah Paksu? Iya. Dia yang dulu datang bawa keluarga besarnya, bawa seserahan sama mahar, buat ngajakin kamu jadi jantung hatinya. Tapi setelah menikah, kok rasanya dia jadi makhluk dari planet lain ya? Sering bikin kesel sampai takut jadi cepat keriput. Tenang sis, Paksu ini memang makhluk yang berbeda dari kita. Penting banget buat kita kenali. Seperti apa sih mereka sebenarnya? Biar rumah tangga lebih adem, dan kamunya awet muda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pertama, Paksu itu makhluk visual. Sangat-sangat visual. Apa yang mereka lihat itu penting banget buat mereka. Itulah kenapa kalau kita udah dandan cantik dan wangi, dia langsung bagus mood nih ya. Mukanya jadi senyum, maunya mepet terus. Kedua, ini yang sering bikin salah paham. Otak Paksu punya kemampuan unik untuk memisahkan urusan ranjang dari emosi cinta. Jadi, jangan heran kalau kadang dia pengen mesra-mesraan, padahal siangnya baru aja berantem. Buat dia, itu dua hal yang berbeda. Secara insting, Paksu juga mencari tanda-tanda kesehatan dan kemudaan sebagai indikator kesuburan. Ini bukan berarti mereka nggak cinta sama kita apa adanya. Tapi ini adalah program bawaan dari alam. Jadi, kalau kamu nggak sengaja ngelihat Paksu ngelirik yang lebih muda, kamu udah ngerti kalau itu fitrah dia. Jangan ditimpuk pakai ban mobil, cukup tepuk aja tangannya. Dan suruh dia istighfar sambil bayar jajanan kita. Ngomongin soal hasrat, hormon testosteron Paksu itu 10-20 kali lebih banyak dari kita. Nggak heran kan kalau dorongan seksnya lebih tinggi. Ditambah lagi bagian otak yang ngatur hasrat seksual, yaitu hipotalamus. Ukurannya memang secara fisik lebih besar pada pria. Jadi ini bukan cuma soal mau, tapi soal anatomisis, artinya ya turutin aja. Setelah selesai, Paksu akan gantian nurut sama kita. Ini salah satu efek positif aja. Di luar pahala yang disediain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah khusus yang cuma bisa dilakukan sama pasangan yang sudah menikah. Makhluk yang namanya Paksu cenderung target oriented. Fokusnya ke hasil akhir, bukan proses yang panjang kayak di drama Korea. Makanya, kalau Paksu kelihatan lagi bikin rencana, biarin aja dulu. Kalau konsep rencananya udah kelihatan beres, baru kita ajakin diskusi dengan niat supaya hasilnya lebih optimal. Bukan ngajakin diskusi dengan target supaya Paksu mau ngikutin maunya kita. Win-win solution intinya soal penolakan. Nah ini juga sensitif. Saat keinginan seksnya nggak terpenuhi, banyak Paksu yang merasa ditolak secara personal. Padahal buat kita mungkin cuma karena lagi capek banget, abis ngurusin rumah seharian. Komunikasi jadi kunci di sini. Bicara dengan niat supaya win-win solution. Apakah kita minta dipijetin dulu, atau minta ngebaso dulu, atau kita sebagai istri kreatif dikit lah, pakai jurus-jurus yang halal dan toib. Kan bisa nanya ke ustadz, nanya ke dokter, baca buku yang relevan, atau cari info dari AI apps. Selain itu, Paksu punya kebutuhan mendasar yang sering kita lupakan, waktu menyendiri. Mereka itu butuh me time di guanya, tanpa gangguan. Saat stres atau ada masalah, mereka cenderung masuk ke gua ini untuk cari solusi sendirian. Ini bukan berarti dia lagi marah atau nolak kamu ya. Dia cuma butuh waktu buat memproses semuanya. Berbeda dengan kita yang kalau stres pengennya curhat, Paksu justru mengisi energinya dengan menyendiri atau melakukan hobinya. Nah, yang berikut ini sering jadi sumber konflik. Saat kita curhat tentang masalah, Paksu langsung dengerin itu sebagai permintaan solusi. Otaknya langsung mikir, oke, masalahnya ini, solusinya apa? Padahal, seringnya kita kan cuma butuh didengerin, butuh pundak buat bersandar sambil ngemil keripik 2 kilo. Hehehe, jadi lain kali kalau lagi pengen didengerin bilang baik-baik, sayang, aku cuma mau cerita, gak usah kasih solusi ya, cukup dengerin dan peluk pundak aku. Berikutnya yang perlu diketahui adalah harga diri Paksu itu sangat terikat dengan pencapaian dan kemampuannya menyelesaikan masalah. Mereka merasa berharga ketika merasa diperlukan dan bisa memberikan solusi. Itulah kenapa mereka butuh banget kepercayaan kita, bukan dikendalikan. Terima solusi dari Paksu, dan kalau emang perlu lakukan modifikasi, selama kita bisa mengukur hasilnya, akan jadi lebih baik. Komunikasi Paksu juga biasanya fungsional dan langsung ke intinya. Mereka bicara untuk bertukar informasi atau memecahkan masalah. Mereka juga sangat sensitif sama kalimat perintah atau yang nadanya sioloyola kita lebih tahu. Kalimat seperti kamu seharusnya itu bisa bikin mereka merasa nggak dipercaya. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan Paksu adalah penerimaan. Mereka paling bahagia saat diterima apa adanya, tanpa terus-menerus dipaksa dipoles
atau supaya berubah. Memahami perbedaan ini bukan berarti kita harus selalu mengalah, tapi supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kalau memang mau Paksu berubah, tunjukkan perubahan mulai dari diri kita, sis. Kalau pengen Paksu cari uang lebih banyak, berarti kita harus nurut lebih banyak. Adi, gimana? Udah mulai sedikit paham kan sama makhluk bernama Paksu ini? Coba deh, perhatiin Paksu kamu di rumah. Mungkin banyak dari poin-poin ini yang cocok. Kalau kamu punya cerita unik tentang Paksu kamu, coba deh share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.